Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di pertemuan materi ke-6 tentang solusi sistem persamaan non-linear, yaitu metode yang kedua. Yang sebelumnya kita sudah pelajari tentang metode bagi dua atau biseksi. Sekarang kita masuk ke metode yang kedua, yaitu metode regula falsi. Pada umumnya untuk penerapan penyelesaian dari kedua metode ini serupa atau pada prinsipnya sama, hanya terletak pada nilai titik C-nya saja. Kalau yang sebelumnya untuk metode bagi dua itu mencari nilai C yaitu dengan cara menjumlahkan selangnya ya, yaitu titik A ditambah titik B dibagi 2. Nah, itu sudah masuk ke dalam pencarian titik C. Sedangkan untuk metode regula falsi, titik C-nya dicari dengan cara rumusnya seperti ini, yaitu fungsi B dikali dengan titik A dikurangi fungsi A dikali dengan titik B dibagi fungsi B dikurang fungsi A. Jadi ini yang membedakannya. Kemudian syarat-syarat atau langkah-langkah pengerjaan untuk metode regula falsi simak di slide berikutnya. Pada metode regula falsi ini ada beberapa yang harus perlu diperhatikan. Yang pertama, tadi sudah kita bahas tentang rumus C, di mana rumus titik C itu untuk mendapatkannya yaitu dengan cara fungsi B dikali dengan A, titik A ya, dikurangi fungsi A dikali titik B, dibagi fungsi B dikurangi fungsi A. Kemudian nanti didapatkan titik C. Titik C itu akan menjadi selang baru jika di sini ada beberapa ketentuan. Jika fungsi A dikali fungsi C kurang dari 0, maka selang barunya A, C. Jika fungsi C kali fungsi B kurang dari 0, maka selang barunya C, B. Ini waktu itu sudah saya bahas bahwa untuk mencari kurang dari 0-nya ini cukup mengalihkan tandanya saja, negatif atau positif gitu ya. Jadi kalau misalkan negatif kali positif pasti hasilnya negatif, maka kurang dari 0. Kalau misalkan negatif kali negatif hasilnya kan positif, kalau positif pasti lebih dari 0 gitu ya. Kemudian lanjut, yang ketiga adalah iterasi berhenti jika fungsi hampiran dari fungsi C itu sama dengan 0. Jadi kalau sudah mulai sama dengan 0 maka iterasi dihentikan gitu. Selanjutnya yang keempat yaitu jika terdapat selang baru, maka untuk iterasi selanjutnya adalah titik A sama dengan titik C. Sedangkan jika tidak terdapat selang baru, maka untuk iterasi selanjutnya titik B sama dengan titik C. Nah, itu saja untuk yang perlu diperhatikan dalam metode regula falsi. Jadi untuk metode ini saya ringkaskan saja hal-hal yang perlu diperhatikan gitu ya. Kemudian kita lanjut ke contoh soal saja biar langsung mengerti letak-letak yang perlu diperhatikan tuh yang mana gitu ya. Oke, kita masuk ke dalam contoh soal. Contoh soalnya di sini tentukan salah satu akar persamaan dari fungsi x yaitu x kuadrat min 6x plus 5 sama dengan 0 dengan selangnya 3,6 menggunakan metode regula falsi. Jadi di contoh soal ini tidak ada batas toleransi ya yang disebutkan sebagaimana pada metode bagi dua. Nah, penyelesaiannya di sini kita sebutkan selangnya itu kan A, B, titik A dan titik B itu adalah 3,6. Jadi titik A-nya adalah 3, titik B-nya adalah 6. Kemudian untuk fungsinya x kuadrat min 6x plus 5, kita substitusikan masing-masing pada titik A dan titik B. Titik A tadi 3, titik B itu adalah 6, jadi disesuaikan dengan fungsinya ya. Berarti di sini adalah x kuadrat, berarti kalau untuk yang fungsi A adalah 3 kuadrat. Kalau yang fungsi B 6 kuadrat dikurangi 6x, berarti x-nya diganti dengan angka 3 dan yang fungsi B-nya diganti dengan angka 6.
kemudian ditambah 5, hasilnya untuk fungsi A adalah minus 4, untuk fungsi B adalah 5. Kemudian kita substitusikan ke dalam rumus fungsi C, ke dalam rumus titik C. Nah, titik C tadi kita ada rumusnya, yaitu fungsi B dikali titik A dikurangi fungsi A dikali titik B dibagi fungsi fungsi B dikurangi fungsi A. Nah, di sini fungsi B kita sudah dapatkan nilai 5 dikali dengan titik A. Titik A adalah 3. Dikurangi fungsi A kita dapatkan minus 4 dikalikan dengan titik B yaitu 6. Dibagi fungsi B-nya tadi kita dapat 5 dikurangi fungsi A-nya kita dapat minus 4. Nah, 5 kali 3 itu 15, kemudian min 4 dikali dengan 6 adalah minus 24, dikalikan min jadi plus 24, kemudian yang di bawah atau penyebutnya 5 dikurang minus 4 adalah 9, karena min kali min plus. 39 bagi 9, maka titik C-nya adalah 4,333. Kita ambil desimalnya 3 angka saja ya, kebanyakan memang untuk informatika cukuplah 3 angka di belakang koma gitu. Nah, selanjutnya kita lanjut, penyelesaiannya masih ada lagi, masih belum selesai. Untuk penyelesaian selanjutnya kita buat tabel penolong. Untuk tabel penolongnya sama dengan metode yang sebelumnya, yaitu kita sediakan yang paling kiri adalah tabel yang kosong, kemudian ada kolom A, kolom titik C, kolom titik B, kemudian kolom fungsi A, kolom fungsi C, kolom fungsi B, kemudian ada selang baru dan kolom lebar selang. Nah, di sini tadi kita untuk titik A-nya sudah dapat angka 3 ya, karena sudah diketahui di dalam soal. Kemudian titik B-nya 6, kemudian titik C-nya tadi kita sudah dapat adalah 4,333. Nah, di sini tadi sebelumnya kita sudah cari fungsi A-nya adalah minus 4, fungsi B-nya adalah 5. Kemudian fungsi titik C-nya berapa? Nah, di sini di bawah itu ada penyelesaiannya, yaitu substitusikan X-nya, fungsi X-nya dengan 4,333. Sehingga didapatkan nilai minus 2,223. Nah, disubstitusikan di dalam tabel ya, tabel penolong. Selanjutnya hitung selang baru. Di tabel selang barunya saya tulis yaitu C, B. Kenapa C, B? Kenapa enggak A, C? Karena A, C di sini kalau misalkan fungsi A kali fungsi A itu negatif, fungsi C juga negatif. Ingat, kalau negatif kali negatif hasilnya positif pasti lebih dari 0. Yang kita cari adalah kurang dari 0. Maka fungsi C kali fungsi B adalah yang tepat, yaitu negatif dikalikan positif, hasilnya negatif, yaitu kurang dari 0. Lebar selang dari mana? Lebar selangnya saya tulis di bawahnya, yaitu karena kita dapat selang baru C, B, maka selisih dari C dan B, tapi pakai nilai mutlak. Jadi kita boleh tulis C dikurangi B tapi nilai mutlak ya. Jadi 4,333 dikurangi 6, hasilnya harusnya minus. Ya, karena ada nilai mutlak maka yang minus tidak berlaku. Jadi dijadikan positif, yaitu 1,667. Nah, karena di sini terdapat selang baru, maka iterasi selanjutnya di sini fungsi C masih belum sama dengan 0. Maka kita lakukan iterasi berikutnya. Jadi yang kita perlu perhatikan adalah fungsi C-nya. Yang di tabel penolong itu ada spidol merah ya, minus 2,223, itu masih belum sama dengan 0. Jadi fungsi C-nya harus sama dengan 0, maka kita baru bisa menghentikan iterasi. Nah, kalau seperti ini berarti iterasinya belum selesai. Nah, kalau iterasi belum selesai, maka kita lanjutkan iterasi berikutnya. Iterasi berikutnya kita lihat dari selang baru. Ada tidak selang barunya? Kalau ada, maka nanti untuk iterasi berikutnya titik A sama dengan titik C. Ya. Kita lanjutkan untuk iterasi berikutnya, yaitu titik A sama dengan C. Kalau titik A sama dengan C, maka kita pindahkan yang A itu sama dengan C, 4,333. Yang B-nya tetap 6 gitu. Maka di sini untuk fungsi A-nya adalah minus 2,223. Ini tetap 5. Fungsi C-nya berapa? Titik C-nya berapa? Kita cari.
titik C nya didapat dari ya, tadi fungsi B itu 5 gitu, 5 dikalikan dengan titik A 4,333 gitu, dikurangi fungsi A yaitu minus 2,223 dikali titik B yaitu 6 dibagi gitu, fungsi B dikurangi fungsi A, fungsi B nya 5 dikurangi minus 2,223, hasilnya berapa? Kita pakai kalkulatornya. 4,846 gitu. Nah, titik C nya kita dapat 4,846. Kemudian fungsi C nya berapa? Fungsi C nya kita ubah jadi 4,846, maka 4,846 kuadrat gitu dikurangi 6 kali 4,846 ditambah 5, hasilnya berapa? Pakai kalkulator hitungannya, didapat nilai si C nya adalah minus 0,592, minus 0,592, minus 0,592 ya. Nah, kalau dari sini untuk selang barunya masih C, B. Kenapa? Karena ini kali minus sudah positif, maka ini sama. Berarti C, B. Kalau C, B seperti ini, maka lebar selangnya yaitu titik C dikurangi titik B. Titik C nya berapa? Nilai mutlak ya. 4,846 dikurangi 6, dan nilai mutlak kalkulator ternyata hasilnya adalah 1,154, 1,154, tulis sini 1,154. Nah, fungsi C nya perhatikan masih belum sama dengan 0, maka kita lanjutkan iterasi berikutnya yaitu A masih sama dengan C. Balik lagi nih ke sini, pindahkan dari sini 4,846 gitu, yang ini tetap 6, ini pindahkan minus 0,592 itu, ini tetap 5 gitu ya. Nah, terus titik C nya berapa? Kita hitung, ini dihapus dulu ya.